Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Nikmatul Maula, jurusan Tarbiyah, Prodi PAI semester 6 STAI Brebes. Di sini saya akan menganalisa pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada kelas 8 tingkat SMP atau MTS sederajat dengan judul materi meyakini kitab-kitab Allah menjadi generasi pecinta Al-Quran yang toleran. Oke, langsung saja untuk yang pertama, pada bagian B, infografis, termasuk ke dalam analisa prosedural, di mana terdapat diagram yang menganalisakan mengenai cara atau tahapan dalam menjadi pecinta Al-Quran yang toleransi. Kemudian pada paragraf yang selanjutnya terdapat buah cinta Al-Quran, termasuk ke dalam analisa metakognitif, di mana hal tersebut mengenai perihal yang dapat diambil atau dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pada halaman berikutnya, pada poin C, pantun pematik, ini termasuk ke dalam analisa metakognitif, di mana ini mengenai apa yang dapat diambil untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, pada halaman yang berikutnya, pada bagian D, mari bertafakur. Pada paragraf pertama, itu termasuk dalam analisa faktual, di mana paragraf tersebut menyampaikan fakta yang ada. Selanjutnya, pada paragraf yang kedua, pada baris pertama, termasuk ke dalam analisa faktual juga, karena menyampaikan fakta yang ada. Untuk baris yang kedua, termasuk dalam analisa prosedural, di mana ini menjelaskan tahapan dalam mengajak belajar beragama. Selanjutnya, pada paragraf yang ketiga, termasuk analisa prosedural, karena termasuk dalam tahapan dalam belajar Al-Quran. Kemudian selanjutnya pada paragraf yang keempat termasuk dalam analisa metakognitif, di mana ini adalah hasil dari belajar Al-Quran dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pada halaman yang berikutnya, pada bagian F, Talbab al-Ilmi, pada paragraf pertama termasuk dalam analisa konsep faktual, di mana paragraf ini menyampaikan fakta mengenai iman kepada kitab. Pada paragraf yang kedua, termasuk dalam analisa konseptual, di mana ini menyampaikan konsep kerangka materi yang akan dibahas dalam materi tersebut. Kemudian selanjutnya pada poin pertama atau poin ke-1 mengenai pengertian. Ini termasuk dalam analisa konsep faktual, di mana ini menyampaikan fakta mengenai pengertian iman kepada kitab. Kemudian untuk halaman yang berikutnya, pada paragraf pertama dan paragraf kedua, termasuk dalam analisa konsep faktual, di mana ini termasuk dalam fakta yang ada mengenai wajib beriman kepada kitab. Untuk paragraf yang ketiga, ini termasuk ke dalam konsep analisa metakognitif, di mana ada hal yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pada poin yang kedua, mengenai nama-nama kitab Allah termasuk dalam analisa konsep faktual, di mana ini menjelaskan fakta yang ada. Untuk halaman yang berikutnya, pada poin A, kitab Taurat, paragraf pertama, termasuk dalam analisa konsep faktual dan konseptual, di mana terdapat fakta mengenai pengertian kitab Taurat dan ada juga dalil atau ayat dari materi tersebut. Pada poin B, kitab Zabur termasuk dalam analisa konsep faktual yang berisikan mengenai fakta tentang kitab dan juga terdapat analisa konsep konseptual di mana terdapat isian 150 surah. Untuk halaman yang berikutnya, pada poin C, kitab Injil, pada paragraf pertama terdapat dua konsep, yaitu konsep analisa faktual dan konseptual, di mana pada baris pertama isinya mengenai fakta atau pengertian dari kitab Injil, dan pada baris yang kedua isinya mengenai dalil atau Quran, surah dari materi tersebut. Pada paragraf kedua termasuk dalam konsep analisa konseptual, di mana ini menjelaskan mengenai dalil atau ayat dari kitab Injil. Selanjutnya, pada poin D, kitab Suhuf Musa dan Ibrahim, pada baris pertama terdapat dalam konsep analisa faktual, di mana itu mengenai pengertian atau fakta dari materi, dan pada baris keempat terdapat dua konsep analisa, yaitu analisa konseptual mengenai surah atau ayat,
dalam materi dan analisa metakognitif, di mana ini mengenai apa yang dapat diambil dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pada halaman yang selanjutnya, pada poin D, Al-Quran, paragraf pertama termasuk dalam konsep analisa faktual, di mana ini menjelaskan mengenai pengertian atau fakta dari Al-Quran. Kemudian pada paragraf yang kedua, paragraf yang ketiga, dan paragraf yang keempat termasuk dalam konsep analisa metakognitif, di mana ada hal yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, pada halaman berikutnya, pada poin ketiga, menjadi generasi pecinta Al-Quran, terdapat pada paragraf pertama, kedua, dan ketiga termasuk dalam konsep analisa metakognitif, di mana ada perihal yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari mengenai penerapan Al-Quran. Kemudian pada paragraf yang keempat, baris pertama termasuk dalam konsep analisa faktual, karena terdapat pengertian mengenai membaca. Sedangkan pada baris ketiga dan masuk kepada paragraf yang keempat, termasuk ke dalam konsep analisa prosedural, di mana ini termasuk dalam tahapan menerapkan isi kandungan dari Al-Quran. Pada halaman yang selanjutnya, pada halaman yang berikutnya, pada paragraf pertama termasuk dalam konsep analisa prosedural, di mana ini lanjutan dari tahapan menerapkan isi kandungan dari Al-Quran. Pada paragraf kedua termasuk dalam konsep analisa metakognitif, di mana ada yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pada paragraf yang ketiga termasuk dalam konsep analisa konseptual, di mana terdapat hadis yang meriwayatkan mengenai membaca Al-Quran. Selanjutnya, pada paragraf yang keempat, termasuk melalui konsep analisa metakognitif, di mana hal ini mengenai ada hal yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dalam mengamalkan Al-Quran. Kemudian, pada halaman yang berikutnya, pada paragraf kelima, termasuk dalam konsep metakognitif mengenai perihal yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pada poin yang keempat, hubungan dengan umat yang beriman kepada kitab terdahulu termasuk dalam konsep analisa faktual, di mana ini termasuk yang berkaitan dengan sejarah perjalanan Nabi Muhammad SAW dalam memperjuangkan, dalam menghormati kitab suci yang berbeda-beda. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai analisa kurikulum buku PAI kelas 8 tingkatan SMP atau MTS. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.